Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang alat optik ya. Ini masih ada hubungannya dengan bab kemarin, bab gelombang bunyi dan cahaya. Jadi ilmu fisika yang mempelajari tentang cahaya itu disebut juga optika. Optika sendiri di sini kita dibagi menjadi dua. Ada optika fisis dan optika geometri. Untuk optika fisis sendiri ini nanti juga masih dipecah-pecah ya, jadi 3 ya. Ada polarisasi, ada interferensi, kemudian yang terakhir difraksi. Nah, sedangkan untuk yang geometri itu dibagi lagi. Ada pemantulan, ada pembiasan, kemudian yang subbab terakhir alat optik. Jadi untuk bab kali ini alat optik itu kita lebih fokus ke optika geometri. Untuk alat optik sendiri itu nanti akan dibagi-bagi Mas Yan. Ada mata, ada kamera, ada loop, ada mikroskop, dan teropong. Jadi untuk optika fisis, polarisasi, interferensi, dan difraksi itu sudah dijelaskan pada bab sebelumnya ya. Di bab gelombang, ada di bab gelombang cahaya dan bunyi itu sudah habis. Ada polarisasi, interferensi, difraksi. Sebenarnya untuk optika geometri ini juga sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Cuman di sini mungkin ada yang belum dibahas di bab sebelumnya ya. Jadi untuk yang optika fisis udah beres ya. Jadi untuk alat optik ini dia terpusat ke optika geometri. Nah, jadi optika geometri tadi kan masih dibagi 3, ada pemantulan, pembiasan, kemudian satu lagi alat optik. Nah, di sini pemantulan. Nah, pemantulan masih dibagi-bagi. Pemantulan ada hukum pemantulan sendiri, yang kedua ada aplikasi pemantulan. Aplikasi pemantulan juga masih dibagi, ada di cermin datar dan cermin cekung. Salah, lengkung. Lah, lengkung dibagi lagi. Ada cermin cekung, ada cermin cembung. Untuk cahaya ini kan sudah dibahas ya di pertemuan gelombang cahaya dan bunyi. Jadi cahaya itu dia sifatnya dia termasuk gelombang elektromagnetik yang merambatnya tanpa medium. Beda ya sama kalau misalnya gelombang air gelombang di permukaan air sama gelombang tali itu kan dia pakai medium ya. Kalau cahaya ini dia nggak pakai medium. Bisa pakai medium, bisa nggak pakai medium. Jadi dia masuknya gelombang elektromagnetik. Jadi untuk berkas cahaya sendiri nanti masih ada 3 macam. Yang pertama konvergen ya, jadi memusat nih, gambarnya seperti ini. Kemudian yang kedua divergen, menyebar kayak senter itu ya, kecil nanti langsung dia menyebar ke segala arah. Kemudian yang terakhir namanya paralel atau sejajar. Jadi kalau sejajar ya lurus-lurus aja gitu. Untuk pemantulan itu kita dibagi menjadi 2. Yang pertama ada pemantulan teratur. Kalau yang teratur ini dia ketika sinar datang ya, seperti gambar ya, ada sinar datang dia dipantulkan. Nah, dipantulkannya itu teratur gitu ya. Untuk yang kedua ada pemantulan baur atau difus. Kalau yang pemantulan difus atau baur ini jadi dia sinarnya itu mengenai permukaan yang nggak licin ya. Beda sama yang teratur. Kalau yang teratur kan licin ya, jadi mantulnya juga bagus teratur gitu ya. Nah, kalau yang ini yang baur, cahaya datang tapi mengenai permukaan yang acak-acakan. Jadi udah kena permukaan acak-acakan, nanti akhirnya menyebarnya juga acak-acakan. Untuk hukum pemantulan sendiri kita sudah bahas ya. Nah, namanya hukum Snellius. Nah, di sini ada dua bunyinya ada 2, sinar datang, sinar pantul, dan garis normal berpotongan pada satu titik dan terletak pada satu bidang datar. Nah, nih ada sinar datang, garis normal, dan sinar pantul. Itu dia ada di satu bidang datar. Kemudian yang kedua sinar datang atau I ya, sama dengan sudut pantulnya. Ini hukum Snellius untuk pemantulan. Untuk aplikasi pemantulan sendiri tadi ada 2, ada di cermin datar, ada di cermin lengkung.
Untuk yang cermin datar ya, jadi contohnya kalau cermin datar itu kalau kita lagi ngaca nih ya, kita lagi ngaca itu kan sama ya, masa kita ngaca ya kayak kucing ngaca, nah, masa munculnya harimau, singa, bukan ya. Jadi kalau kucing ngaca, nah, kacanya juga dia nanti gambarnya juga gambar kucing. Nah, ini kayak gini. Kalau misalnya ini apa ya, dianggaplah ini pensil berdiri di depan di depan cermin datar. Ketika pensilnya itu bercermin, hasil cerminannya juga pensil ya, nggak jadi bolpen atau spidol. Nih, tingginya sama ya, tingginya sama, besarnya juga sama. Jadi sifat bayangan cermin sendiri itu maya. Kenapa maya? Maya karena bayangannya itu terletak di belakang cermin, kemudian tegak. Tegak ya, sama-sama tegak ya, tapi menghadapnya terbalik. Jadi kepalanya tetap di atas, bukan terbalik ya, tegak tapi menghadap terbalik. Jadi kalau kita ngaca itu tangan kanan itu di kaca, tangan kiri gimana ya, tangan kanan tapi ada di kiri gitu ya, jadi terbalik gitu. Kemudian sama besar, kalau sama besar nggak mungkin mengecil ya, kalau ngaca nggak jadi mengecil, jadinya sama besar. Kemudian jarak bayangan sama dengan jarak benda, S sama dengan S aksen. Kemudian apabila ada dua cermin datar membentuk sudut bayangan, maka bayangannya yang terbentuk ini ada rumusnya, N sama dengan 360 derajat per theta. Nah, tetanya itu nanti kayak misalnya kita masuk labirin itu ya, rumah kaca bukan labirin, rumah kaca. Kalau kita masuk rumah kaca itu kan kaca-kacanya banyak, jadi kalau kacanya membentuk sudut, nah nanti kalau sudutnya tambah kecil nanti kitanya kayak tambah ada banyak ya bayangannya. Nah, ini ada rumusnya, N sama dengan 360 derajat per theta min 1. Itu banyaknya bayangan yang terjadi. Nah, kalau kita ngaca nih ya, biar hasil cerminannya itu full. Kalau ngaca itu biar gini, jadi apabila orang ya yang tingginya H dapat melihat seluruh bayangannya, nah, cermin datarnya yang digunakan itu minimal setengah dari tinggi orang tersebut. Jadi kalau misalnya nih saya punya baju baru ya, misalnya mau lebaran nih, punya baju baru, saya pengen ngaca baju barunya itu panjangnya udah pas belum ya kira-kira lah, biar cerminnya itu, biar bayangannya yang kelihatan itu full dari atas sampai bawah, biar kelihatan tuh ya gamisnya sampai bawah. Nah, itu ada rumusnya ternyata. Nah, ternyata cerminnya itu, tinggi cerminnya itu harus minimal setengah dari tinggi saya. Jadi kalau misalnya saya tingginya 160 ya, berarti cermin tingginya itu harus 80 cm. Nah, itu baru nanti kelihatan semuanya dari atas sampai bawah gitu ya, paham? Nah, kemudian untuk yang kedua, aplikasi pemantulan pada cermin lengkung. Nah, sudah disebutkan tadi ya, cermin lengkung itu ada dua, ada cekung sama ada cembung. Ini udah di MTS ya. Nah, jadi untuk cermin cekung maupun cembung itu rumusnya itu sama. Nah, untuk mencari titik fokus, untuk mencari jarak bayangan atau jarak benda. Kalau jarak benda biasanya diketahui ya. Kemudian untuk nyari perbesarannya bagaimana caranya, itu untuk cermin cekung dan cermin cembung itu rumusnya sama. 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen, atau untuk pembesarannya M ya, itu harga mutlak dari jarak bayangan per jarak benda terhadap cermin sama dengan harga mutlak tinggi bayangan per tinggi benda gitu ya. Masih ingat ya, kalau
harga mutlak itu meskipun nanti nilainya bernilai min, nah itu nanti dia tetap jadinya jadi plus. Itu ada yang mirip ya. F itu sama dengan jarak fokus ya. Jarak fokus itu setengah dari kelengkungan R, jari-jari kelengkungan cermin. Kemudian R, jari-jari kelengkungan cermin, satuannya meter. Kemudian S itu jarak benda ke cermin, S aksen jarak bayangan ke cermin. H tinggi benda, H aksen tinggi bayangan. Untuk M sendiri merupakan perbesaran bayangan. Nih, di sini ada perjanjian cermin lengkung. Benda nyata jika berada di depan cermin. Jadi kan tadi nanti akan ada kayak tadi ya, ada sifat-sifat bayangan. Ada kalau nyata itu berarti benda nyata itu berarti bendanya ada di depan cermin, gitu ya. Kalau benda maya itu berarti bendanya ada di belakang cermin. Begitu juga dengan bayangan. Kalau bayangannya nyata itu berarti bayangannya ada di depan cermin. Kalau bayangannya maya berarti ada di belakang cermin. Nah, ini untuk yang titik fokus ya. Jarak fokus cermin cekung itu bernilai positif, F-nya ya. Untuk yang rumus yang sebelah kiri, jarak fokus, kalau fokusnya pada cermin cekung itu fokusnya nilainya positif, tapi kalau cermin cembung nilainya negatif. Jadi ini nanti berlaku untuk yang rumus yang di atas itu ya, yang sebelah kiri 1/F itu. Kalau cekung nilainya positif, tapi kalau cembung itu nilainya negatif. Berarti kalau cembung berarti 1/-F gitu. Untuk yang sebab yang ini ya, yang pertama pemantulan pada cermin cekung. Sifat-sifat cermin cekung. Sinarnya mengumpulkan sinar, jadi apa namanya, konvergen ya, konvergen. Kemudian jari-jari lengkungan dan fokus bernilai positif. Kemudian ruang 1, 2, 3 berada pada depan cermin atau nyata. Untuk yang ruang keempat berada pada belakang cermin atau ruang maya. Sini saya semu ya, sama aja ya. Kalau semu itu berarti ada di belakang atau maya ya, di belakang cermin. Dengan M merupakan pusat kelengkungan cermin dan F titik fokusnya. Nanti ketika ini ada rumusnya ya. Jadi ketika bendanya itu ada di 2, jarak antara F sama M, nah nanti bayangannya ada di ruang 3. Jadi nomor ruang ditambah nomor bayangan itu sama dengan 5 kalau ditambahin. Kalau misalnya saya punya bendanya di ruang 3, berarti bayangannya nanti di ruang 2. Kalau bendanya saya punya di ruang 1, berarti nanti bayangannya ada di ruang 4. Pokoknya kalau ditambahin bayangan tambah benda nanti sama dengan 5. Untuk pemantulan pada cermin cekung, nih ada sinar-sinar istimewa cermin cekung, ada 3. Nih, untuk sinar datang sejajar sumbu utama, cermin dipantulkan melalui titik fokus F. Nah, ini ya, misalnya ada cermin ya, ada cermin cekung ya. Cekung itu contohnya sendok, tapi yang dimakan itu ya. Kalau belakangnya berarti cembung ya. Kayak contohnya lagi, kalau cermin cembung itu ada di spion ya, spion. Ini jadi untuk yang warna kuning, ini sinar yang warna kuning itu nomor 1, sinar datang sejajar sumbu utama. Kemudian dipantulkan. Nah, untuk yang dipantulkan, hasil pemantulannya itu saya kasih titik-titik ya, garis putus-putus. Dipantulkan melalui titik F. Kemudian untuk yang nomor 2, sinar datang melalui
Nah, ini ya, sinar datang melalui fokus F, kemudian dipantulkan sejajar sumbu utama. Untuk yang ketiga, sinar datang melalui titik pusat kelengkungan. Itu C-nya salah. Titik pusat kelengkungan tadi kan M ya. Kemudian dipantulkan kembali ke titik pusat kelengkungan tersebut. Jadi untuk yang ketiga itu ya satu garis lurus gitu aja. Nah, untuk menggambarkan, masih ingat ya, ini sebenarnya udah banyak sih udah di MTS udah dijelaskan ya. Kita cuma ingat merojaah sebentar aja. Jadi untuk menggambarkan bayangan itu cukup dengan 2 sinar istimewa aja, nggak tiga-tiganya nggak dipakai. Biasanya cuma 2 aja, biasanya cuma 2 ya. Ini kita misalnya kita punya cermin cekung, melukis bayangan cermin cekung ya. Diingat, di sini diingat. Untuk menggambarkan bayangan cukup dengan 2 sinar istimewa aja. Kalau saya punya ini benda ya, bendanya ada di ruang berapa nih? Ada di ruang 3. Berarti kira-kira bayangannya ada di ruang mana? Ada di ruang 2. Pokoknya kalau benda ditambah bayangan nanti hasilnya sama dengan 5. Ini kan bendanya saya punya di ruang 3 ya. Kemudian ada cahaya datang, kemudian dipantulkan melalui titik fokus gitu ya. Nah itu sudut istimewa yang pertama tadi ya. Kemudian yang kedua datang melalui pusat kelengkungan, kemudian dipantulkan kembali ke pusat kelengkungan tersebut. Itu bunyi sudut istimewa untuk cermin cekung yang ketiga. Nah ini kemudian nanti ada ini ya, apa tuh nih, titik temunya antara sinar yang pertama sama sinar yang kedua. Titik temunya di mana? Tuh ada tuh di situ, di ruang 2. Itu bayangannya. Jadi kalau misalnya ini ya, berarti ini sifatnya apa? Sifatnya terbalik, nyata, bayangannya nyata ya, bayangan nyata ya di depan cermin ya, terbalik dan diperkecil ya. Nanti silakan dicoba-coba untuk kalau misalnya bendanya itu ada di ruang 1 gimana, kalau di ruang 2 gimana gitu ya, silakan digambar-gambar, dicoret-coret nanti. Pokoknya rumusnya nomor ruang itu ditambah nomor bayangan sama dengan 5. Untuk pemantulan pada cermin cembung, nih ya, tadi yang cekung sudah selesai, sekarang cermin cembung. Untuk yang cembung, sifatnya beda. Kalau yang cekung tadi sifatnya konvergen, kalau yang cembung ini sifatnya divergen. Cembung ya, cembung contohnya spion tadi ya, divergen itu menyebar. Ciri-ciri kelengkungan dan fokus bernilai negatif. Kemudian ruang 1, 2, 3 berada di belakang cermin ya. Untuk yang ruang 4 itu di depan cermin. Jadi yang nomor 4 itu malah nyata, yang 1, 2, 3 itu maya. Jika benda berhadapan di depan cermin cembung, maka bayangannya ini ya, jika benda berada di depan ya, di depan cermin cembung, berarti dia kalau bendanya itu ada di nomor 4, di ruang 4, maka bayangan yang terjadi itu apa? Maya berarti ada di belakang cermin, berarti ada di ruang 1, 2, 3. Tegak dan diperkecil. Sama di sini juga di cermin cembung ada tiga sinar istimewa cermin cembung. Sudut datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan seakan-akan dari titik fokus F. Nih nomor 1 ada warna kuning ya, maaf. Jadi sinar datang sumbu utama kemudian dipantulkan seakan-akan ya, seakan-akan. Makanya itu yang seakan-akan itu saya kasih garis putus-putus ya, seakan-akan dipantulkan dari titik fokus. Kemudian yang kedua, sinar datang menuju titik fokus dari atas ya ke titik fokus, dipantulkan seakan-akan enggak seakan-akan,
yang seakan-akan ya, itu ya, gini ya, sinar datang menuju titik fokus yang itu yang seakan-akan ya, kemudian dipantulkan sejajar sumbu utama. Kemudian sinar datang menuju titik pusat kelengkungan, dipantulkan seakan-akan dari pusat kelengkungan itu sendiri. Jadi yang nomor 3 sama, datang balik jalannya tetap. Nah, ini untuk cara melukis bayangan cermin cekung. Kalau misalnya saya punya ini lagi benda ada di ruang 4, berarti nanti kira-kira bayangannya ada di ruang berapa. Nah, ini ya, kita sama kayak yang cermin cekung tadi juga sama kayak gitu ya. Jadi yang digunakan itu cuman dua sudut istimewa. Ini kita pakai sudut istimewa 1 sama 3 lagi sama. Untuk yang pertama tadi kan sinar datang searah sumbu utama, dipantulkan seakan-akan dari titik fokus. Kemudian yang kedua, kemudian sinar yang ketiga seakan-akan ke pusat kelengkungan, dikembalikan lagi, dipantulkan seakan-akan lewat titik ke pusat kelengkungan tadi. Nah, itu ada garisnya ya, titik temunya ya. Titik temunya ada di ruang 1 ya, antara yang gambar garis kuning sama garis merah. Berarti bayangannya tuh saya bikin putus-putus juga, ada di ruang 1. Bayangannya ada di ruang 1, bendanya ada di ruang 4. Nah, sama dengan 5, sama ya. Untuk pembiasan, untuk yang lainnya bisa dicoba. Kalau misalnya bendanya maya di belakang cermin gimana ya kira-kira. Oh iya, jadi untuk contoh soal untuk bab ini nanti insya Allah ada di pertemuan PPT selanjutnya ya, PPT selanjutnya. Untuk pertemuan kali ini dirangkum aja, rangkumannya nanti difotoin ke saya ya. Berapa ya, maksimal besok lah, hari Ahad ya, jam berapa aja, jam 12 malam juga nggak apa-apa, pokoknya sebelum hari Senin ya. Jadi tugasnya untuk pertemuan kali ini mencatat ya, mencatat bab alat optik yang ada di PPT kali ini. Soalnya ini nggak selesai ya, maksudnya babnya banyak sekali, jadi mungkin saya jadikan beberapa kali pertemuan. Nah, untuk sekarang subbab kedua, pembiasan. Pembiasan ada hukum Snellius, tentang pembiasan ada persamaan hukum Snelliusnya, ada pemantulan sempurna, ada aplikasinya juga nanti ada di prisma, ada di lensa. Pembiasan, jadi pembiasan itu gimana? Peristiwa pembelokan cahaya ketika mengenai bidang batas antara dua medium. Kalau misalnya saya punya mangkok ya, isi air, kemudian pensil saya celupkan. Nah, itu pensil saya nggak bengkok, itu seakan-akan bengkok ya, padahal aslinya lurus. Nah, ini yang dinamakan pembiasan. Hukum Snellius tentang pembiasan. Nomor 1, sinar datang, sinar bias dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Kemudian hukum Snellius 2, jika sinar datang dari medium renggang ke medium rapat, sinar akan dibelokkan mendekati garis normal. Jika sinar datang dari medium rapat ke renggang, sinar dibelokkan menjauh garis normal. Itu ya. Jadi untuk yang gambar sebelah kiri itu dia dari udara ke air ya. Hukum Snellius kedua, jika sinar datang dari medium renggang ke rapat, nah air sama udara ya, sinar akan dibelokkan mendekati garis normal. Makanya itu untuk sinar biasnya agak mepet ke garis normalnya. Sedangkan untuk yang gambar yang kanan itu sinar datang dari medium rapat ke medium renggang, sinarnya dibelokkan menjauhi garis normal. Soalnya yang gambar kanan itu dia sinarnya datangnya dari air, keluarnya ke udara, dijauhkan dari
garis normal. Untuk persamaan Snelliusnya sendiri, untuk pembiasan ada dua, sinar datang, sinar bias, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Nomor 2, perbandingan antara sinus sinar datang dan sinus sinar pantul itu sama dengan tetap. Mirip-mirip ini, mirip-mirip ya, Snellius lah sama semua ya kayaknya ya, mirip-mirip gitu. Rumusnya jadinya apa? Sama kayak yang sebelum-sebelumnya ya. Sin I per sin R, I itu sebagai sinar sudut sinar datang, R-nya sudut sinar pantul. Kalau sini sinar bias ya. Sama dengan N2 per N1. N dengan N kemarin apa? Indeks bias. N2 per N1. Lah ini kebalik, untuk N-nya memang terbalik, tapi untuk kecepatan sama gelombangnya tetap V1 per V2, lambda 1 per lambda 2. Bedanya kalau N-nya aja yang 2 yang di atas gitu ya. Diingat-ingat jangan sampai ketukar. Nah, di sini ada hukum Snellius suruh menghitung kedalaman semu. Nih. Jadi kalau misalnya ada, kita matanya di atas ya. Ini ada saya punya bejana, ada tiga lapis, apa tuh? 3 lapis cairannya bisa-bisa ya. Kalau misalnya ada minyak, ada air sabun, itu nanti kan dia nggak bisa menyatu ya. Itu ada ketinggian H1, H2, H3. Kalau misalnya ini ada cairannya ada banyak. Kalau hanya cuma satu, kalau cairannya cuma satu, berarti hanya cuma satu. Untuk menghitung kedalaman semu ya, atau maya lah, itu H aksen ketinggian bayangan itu sama dengan sigma N I itu berjalan dari 1 H1, itu HI ya, HI per NI, saya salah tulis. Itu H aksen sama dengan sigma N. Untuk I berjalan dari 1 HI per NI ya, itu bukan H1 ya, salah ya. Jadi kalau misalnya itu kan digambar ada tiga lapisan air ya, 3 lapisan cairan ya. Kalau ada 3 lapisan cairan berarti H1 tambah H2 H1 per N1 ditambah H2 per N2 ditambah H3 per N3. Kalau cairannya nanti ada 5 ya berarti jalan sampai 5. Tapi kalau cairannya cuma 1, cuma dalam, kayak tadi ya contoh pembiasan saya gambar di subbab awalnya tadi kan, saya naruh pensil di bejana yang isinya air ya, itu bengkok lah. Itu kalau nyari tinggi bayangannya hanya cuma 1, karena saya cuma masukkan pensilnya ke dalam air. Airnya tadi nggak kecampur minyak, nggak kecampur apa-apa. Jadi cuma H1 per N1. Tapi kalau misalnya ini kalau sigma itu kan penjumlahan ya, jadi kalau penjumlahan, kalau cairannya banyak berarti ya dijumlahkan semuanya. Ada air, ada minyak, ada air sabun, ada apa gitu ya, beda-beda. Nanti sesuai cairan yang dimasuki bendanya. Kemudian ada pergeseran cahaya. Kalau pergeseran cahaya itu rumusnya T sama dengan D sin theta U. Theta U itu sudutnya cahaya, sudut cahayanya. Kemudian theta K itu sudut di kacanya, per cos theta K. Ini untuk pergeseran cahaya. Kemudian untuk jadi ada pembiasan pada prisma. Ini saya udah ini ya. Kalau misalnya pembiasan pada prisma itu contohnya kalau di kehidupan sehari-hari itu contohnya pelangi. Jadi pembiasan pada prisma itu namanya dispersi cahaya. Ini udah saya terangkan yang pertama itu ya di kelas, di bab gelombang cahaya dan bunyi. Kalau misalnya ada sinar matahari masuk ke prisma, nanti yang keluar itu spektrum warna Meichiku Hibiniu ya. Ya ini sama kayak kalau di kehidupan sehari-hari jadinya pelangi. Ini berlaku untuk cahaya polikromatik. Kalau cahaya monokromatik
itu kalau keluar ya cuma satu warna. Tapi kalau matahari dia bisa keluarnya bisa spektrum warna, bisa magic new. Tapi kalau misalnya polikromatik itu kayak apa? Kalau monokromatik, kalau cahaya matahari itu dia polikromatik. Tapi kalau yang monokromatik itu contohnya lampu senter, terus lampu LED itu termasuk monokromatik. Jadi diingat di sini yang bisa jadi spektrum warna magic new itu hanya sinar polikromatik. Nah, ini berikutnya pembiasan pada bidang lengkung. Kalau tadi ini kan pembiasan pada prisma ya, kalau yang ini pada bidang lengkung. Contohnya apa nih? Kalau lagi hits itu sekarang lagi ternak ikan cupang ya. Ini kalau saya nggak punya ikan cupang ya, kura-kura punyanya. Nah, kalau ini contohnya pada bidang lengkung itu kalau misalnya kita punya ikan dalam akuarium yang bulat ya. Nah, itu nanti kita bisa ngitung pembiasannya. Nih, dihitung repot-repot ya. Fisika memang. Hitung bayangan ikannya itu tinggi ikannya. Nah, atau jarak ikannya dari cerminnya dari akuariumnya itu dihitung ya. Ya kalau yang mau ngitung nggak apa-apa lah. Kalau saya punyanya kura-kura, alhamdulillah nggak pakai toples ya, pakai kotak gitu aja, jadi saya nggak usah ngitung-ngitung. Nah, untuk yang ini untuk rumus pembiasan pada bidang lengkung ya. N1 per S ditambah N2 per S aksen. N tadi apa? N itu indeks bias. Kalau indeks bias 1 berarti ada di udara, indeks 2 ada di dalam air itu ya, di dalam akuariumnya itu. Untuk R jari-jari kelengkungan, S jarak benda, S aksen jarak bayangan. Nah, untuk perbesaran bayangan pembiasan pada bidang lengkung. Jadi nanti ikan itu yang kelihatan itu agak gede, padahal nanti kalau diambil ikan cupangnya tetap kecil-kecil segitu aja ya. Kecuali kalau setiap hari kasih makan, jadi ya agak gedean. Nah, ini untuk rumus pembiasan pada bidang lengkung. M sama dengan H per H aksen. H itu apa? Tinggi per tinggi, aksen itu tinggi bayangan, gitu ya. Untuk yang berikutnya pembiasan pada bidang datar. Bedanya untuk yang bidang lengkung sama bidang datar, karena untuk bidang datar itu nilai R-nya, jari-jari kelengkungannya itu kan nggak lengkung ya, jadi R-nya itu nilainya tidak terhingga. Nah, angka berapa dibagi tak terhingga itu jawabannya 0 ya, dianggap 0. Jadi bedanya kalau di atas itu sama dengan N2 per N1 per R, kalau yang di bidang datar itu sama dengan 0. Nah, sudah sampai di sini aja. Untuk pemantulan yang sempurna, untuk aplikasi yang di lensa itu insya Allah kita bahas di PPT selanjutnya ya. Biar dibagi-bagi lah, nggak banyak-banyak nanti pusing. Cukup sekian. Silakan tugasnya dikumpulkan hari Ahad ya, maksimal tanggal 25, maksimal jam 12 malam nggak apa-apa, pokoknya sebelum hari Senin ya. Baik, sampai sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.